imam, yang lain jadi makmum. Yang kedua, ada orang yang mencakar-cakar wajah karena menceritakan aib orang. Yang ketiga, ada orang memakan batu besar sebesar rumah sampai hancur ususnya karena makan haram. Yang keempat, Nabi melihat ada orang bertanam tanaman. Yazra'una fi yaumin, bertanam hari ini. Wa yahsuduna fi yaumin, langsung panen. Kalau tanam sawit hari ini panen 3 tahun lagi, nanti buah pasir. Ini sawit. Ada orang yang bertanam korma, sekian tahun lagi berbuah. Korma luar biasa, 100 tahun baru maju. Dan di Aceh orang sudah ditanam korma. Besok insya Allah kita akan menanam korma. Di mana mau saya bisa mendapatkan suka? Idza kana ahadikumul qiyamah, bila kamu sudah mau mati, wa fi aidil fasilah, tanam pada bibit korma, balis tanamkan. Kenapa? Karena nanti akan memakan manisnya bukan engkau, yang bernaung di bawah daun dan bukan engkau. Tapi insya Allah engkau mendapat amal mengalir. Bayangkan berapa banyak orang yang bisa bernaung di bawah pohon ini malam ini. Itu semua mendapat rahmat. Yang pernah menanam-nanamnya mendapat rahmat. Walaupun pohonnya tidak berbuah, usahakan kalau bertanam, tanamlah tanaman yang berbuah. Andai pun tidak berbuah, orang bisa bernaung di bawahnya. Kalau lagi berbuah, lagi mantap, lagi bagus, Masya Allah. Tapi jangan mencuri. Pasti ambilnya mangga orang. Segala yang di bumi, segala yang di langit ini Allah. Atas bapak yang menyebar dilempar. Kenapa lempar? Dari belakang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada orang yang menanam hari itu, memanen hari itu. Kullama asadu ada kama kana. Setiap kali dipanen, tumbuh lagi. Panen, tumbuh lagi. Panen, tumbuh lagi. Lalu kemudian Nabi bertanya kepada Jibril, siapa ini Jibril? Siapa ini Jibril? Apa kata Jibril? Inilah orang yang dulu berjihad dengan harta dan nyawanya. Maka orang yang bersedekah maka tidak akan pernah mati. Tumbuh, dipotong, tumbuh lagi, dipotong, tumbuh lagi. Itulah dia orang yang tak pernah mati. Siapa yang mewakafkan tanah ini, siapa yang membeli semen pembangunan masjid agung, siapa yang memberikan mikrofon, siapa yang memberikan pintu, siapa yang membangunkan menara, siapa yang membangun rumah yang cantik, siapa yang memberikan, itu semua tidak pernah putus. Maka siapa yang punya uang, sedekahkanlah. Adapun uang yang lain habis mati, tidak bisa dibawa. Ada orang uangnya banyak di bank, mati. Ada orang mati bawa kartu. Ada orang mati bawa kartu ATM. Tidak ada. Mobil megah, mobil mewah, mobil mahal. Itu truk, siapa punya? Tinggal semua. Tak ada orang mati bawa musuh. Tinggal mobil ambulan, tinggal ambulan hanya sampai di pelataran parkir, masuk ke liang lahat, pulang. Orang-orang kaya terbaring di rumah sakit, semua datang, kawan datang, tetangga datang, menantu datang. Begitu sakratul maut langsung selesai, dokter merasa leher tidak ada lagi detaknya, nafasnya sudah berhenti. Jadi gimana dok? Kain yang mahal tinggal, sorban yang cantik tinggal, baju koko tinggal, peci haji tinggal, sedih-sedih tinggal, cincin baru dapat. Terus sampai saya mati tinggal di Allah. Dari mana yang kau bawa mati yang pernah kau sedekahkan waktu khotib khutbah Jumat? Kaum muslimin, bayarlah zakat. Kaum muslimin, bersedekahlah. Saat itu lewat kota, kau masuk ke rumah, kau pegang dompet cari duit 2.000. Sudah, itu yang akan menolong engkau. Duit 2 miliar bangun rumah, tinggal. Duit 2 miliar beli mobil, tinggal. Dan ada mobil 2 miliar, ada. Apa namanya? Sedan Ferrari merah. Harganya sekarang 5 miliar. Ini buat. Ternyata mobilnya makin sedikit, makin mahal. Nanti 2020 keluar mobil tak kayak bisnis. Melompat mobilnya.
tinggal. Rumah besar, tinggal. Mobil besar, tinggal. Bini besar. Nabi akan membawa mati mana? Yang kau bawa mati adalah sodako. Sodako cuma akan membawa mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi melihat itu Isra Mi'raj. Makanya kalau ada orang mati, ditanya dia hidup lagi, orang mati, orang mati, kalau kau hidup lagi kau mau apa? Apa kata orang mati? Wa'as-sodako, aku mau bersodako, aku mau sodako, kata dia. Maka bapak ibu yang punya duit bersodako, rupanya di Maula bin orang sudah bersodako ke kota. Kami tidak ada uang cash lagi, di Maula pun tidak laku lagi dan mereka tuanya Jumaat berapa? Jangan tulis nama saya. Apa Allah? Berapa? 10.000. Sampai biar dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalian harus kaya. Yang bisa bangun masjid orang kaya, orang miskin. Yang bisa menyantuni anak yatim orang kaya, orang miskin. Yang bisa menolong anak-anak itu yang terkena penyakit cancer. Ada nama penyakitnya CANCER. Cara bacanya cancer. Orang kita payah nyebut cancer. Kenapa kanker? Ustaz Somad, ini anak-anak kita menderita kanker. Ustaz, saya cium tangannya, saya cium kepala. Tak tahu. Terbayang saya anak-anak keponakan saya menangis. Dengan heran kawan-kawan, sahabat-sahabat tak tahan saya menengok anak-anak ini. Apa yang bisa kita tolong? Memangnya menangis menyelesaikan masalah? Memangnya air mata menyelesaikan masalah? Kalau kau punya uang, kau bangunkan. Sahabat-sahabat yang miskin, yang susah melarat sekolah, kirimkan. Apa dia? Dia sudah menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, orang yang pernah bersedekah, sholat malam ini. Maka malam ini sholat isya berjamaah, mengalir pahalanya. Tabligh akbar di masjid ini. Kalau kau bisa tolong dengan uangmu, kasih uangmu. Kalau uangmu tak bisa, kasih tolong dengan tanda tangan. Kalau ke atas kita berharap kalau ke bawah WC WC penting. Kalau tak ada WC di mana orang mau buat WC? Betul. Sebab itu buat WC. Biasanya kalau ada acara diumumkan, Bapak Ibu jamaah sekalian, WC ada di sebelah kiri, belok kanan. Karena kalau tidak, mana orang berberak ke sana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tolonglah agama Allah dengan kekuasaan. Bapak Kapolres menolong agama Allah dengan kekuasaannya. Betul? Dengan kekuasaan itu lampu bisa menyala. Itu lampu dari Kapolres. Lalu polisi. Bukan tahu dari mana? Pagi kita cerita. Ustaz, itu lampu itu dipakai kalau ada kerusuhan, ada unjuk rasa, dipakai menyala sehingga orang-orang melakukannya bisa dikenali wajah-wajah. Orang biasanya berbuat jahat kalau di dalam gelap. Hati-hati yang berada di dalam kegelapan. Dengan kejahatan terjadi bukan hanya karena dia dari pelakunya, tapi ada kesempatan pegang-pegang roket. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan kekuasaan, bapak-bapak dari TNI dengan kekuasaan, bapak wakil bupati dengan kekuasaan, maka kau genggam kekuasaan, kau punya harta, dengan hartamu itu kau menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang paling hebat. Jangan bayangkan Nabi Muhammad itu miskin, susah, melarat. Siapa yang bilang Nabi Muhammad miskin? Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah, maharnya 20 ekor onta. Satu onta paling murah 35 juta. Itu pun onta-onta yang udah laku batu. 35 juta kali 20 ekor, 35 juta kali 20 ekor sama dengan 700 juta. Ada anak muda umur 25 tahun menikah, maharnya 700 juta. Orang kaya apa orang miskin? Banyak ibu yang menyesal kan? Menyesal. Saya berharap jangan gara-gara ceramah ini pulang ke rumah nanti kelahi.
tahu gitu juga. Gampang dulu nikah cuma seperangkat alat sholat kitab suci. Seperangkat alat sholat kitab suci Al-Quran 20 tahun yang lalu. Sekarang tinggal teklalapnya. Makanya kalau menikah itu, mohon maaf yang lajang-lajang jangan marah sama saya. Gara-gara ini nampaknya naik harga. Makanya menikah itu sebentuk cincin emas. Ustaz dulu nikah maharnya apa? Aku terima nikahnya dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Kalau emas tidak akan mungkin jatuh harganya. Mukena dibeli jatuh harganya. Kecuali mukenanya dengan emas. Tarilah naik-naik terus. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah. Kalau kau nikah, maharnya kau kasih emas, itu bukan berarti engkau sedang menyusahkan orang, tapi itu untuk belanja kalian berdua. Nanti itu bagi modal hidup rumah tangga. Mana tahu rumah tangga itu ombak di pas gelombang kanan yang tajam, ombaknya keras. Tiba-tiba kalian tidak ada modal, di situ saatnya kau istri. Cincin yang abang kasih dulu masih ada, masih pinjam sekali. Nanti kalau ada abang tembus balik. Pakailah bang, ini sudah kau kasih untuk aku sebagai mahar pernikahan kita. Pakailah, ini demi cintaku padamu. Tapi kalau kau macam-macam, apa yang dibilang Allah Subhanahu wa taala, nikah mahar jangan mahal-mahal. Ini saya harus sampaikan. Jangan sampai gara-gara ini tiba-tiba nanti naik harga mahar. Unjuk rasa anak-anak muda mau labur Ada seorang anak perempuan menikah, tiba-tiba maharnya minyak lain sepasang sendal. Lalu ditanya Nabi, maukah engkau menerima laki-laki ini kalau kau dinikahinya dengan sepasang sendal? Ya, perempuan itu mengaku. Zaman dulu perempuan kalau setuju dia diam. As-sukutu alamatul ridha. Diam, tanda setuju. Itu anak gadis zaman dulu. Anak gadis zaman sekarang, maukah kau dinikah dengan sepasang sendal? Mau jawab dia aja atau dia banget ya? Boleh Ustaz maharnya sepasang sendal, boleh, sah. Kalau dia bisa dijual, maka bisa dijadikan sebagai mahar. Tapi saya sarankan jangan kalian nikah pakai mahar sendal, karena mana tahu nanti pas masa kelahi kan gak enak. Kau dulu nikah itu keselok aja. Yang paling bagus tetap juga cincin. Tapi yang dimuliakan Allah, ketika Nabi sedang memberikan tausiah ceramah, tiba-tiba tegak seorang perempuan. Berani perempuan itu, tegak dia berdiri. Apa kata dia? Inni wahabtulaka nafsi, I give myself for you. Aku berikan diriku untukmu ya Rasulullah. Nabi diam aja, nak komen. Karena Nabi terlama diam, perempuan itu tegak berdiri, tegak seorang laki-laki. Ya Rasulullah, kalau kau tak mau, aku apa? Kata Nabi, serius dia mau sama dia? Iya ya Rasulullah. Iltamis walau khataman min hadidin, cari cincin walaupun terbuat dari besi. Pergi cari. Pulang dia ke rumah nyari cincin besi, tak dapat. Ini orang saudara miskin nekat. Cincin besi pun tak ada. Cari lagi. Pulang dia ke rumah, dia cari kain. Dapat satu kain. Ada kain? Ada ya Rasulullah. Berapa kainnya? Satu. Ini kau jadikan mahar nikah? Iya. Nanti kalau kain istri mau pakai kain, kau pakai apa? Akhirnya suasana sedih. Dia pun bilang, lama-lama dia malu, dia pun pulang. Ketika dia pas mau pulang, dia tidak sampai hati dari pulang. Sampai. Al-ma'aka minal Quran. Apakah kau ada hafal Quran? Dia sebut suratu kada. Dia hafal surat ini. Langsung dinikahkan Nabi. Zawajtukaha bima ma'aka minal Quran. Kunikahkan engkau dengan dia dengan mahar mengajarkan ayat-ayat Al-Quran. Itu yang sedang diamalkan anak-anak muda sekarang. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an.
khalaqal insan 'allamahul bayan. Kata istrinya, "Bang, aku belum bisa baca Quran, terus dikok lima." Rupanya Mola bin Alam tidak lagi kotak-kotak. Kami tidak ada uang cash lagi. Di Mola pun tidak laku lagi cash. Dan kartu Jumaan berapa? Jangan tulis nama saya. Apa Allah? Berapa? Dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalian harus kaya. Yang bisa bangun masjid orang kaya, orang miskin. Yang bisa menyantuni anak yatim orang kaya, orang miskin. Yang bisa menolong anak-anak itu yang terkena penyakit kanker. Ada nama penyakitnya CANCER. Cara bacanya kanker. Orang kita banyak nyebut kanker. Kenapa kanker? Ustaz Somad, ini anak-anak kita menderita kanker, Ustaz. Saya cium tangannya, saya cium kepala. Tak tahu. Terbayang saya wajah anak-anak keponakan saya menangis. Dengan heran kawan-kawan, sahabat-sahabat tak tahan saya menengok anak-anak ini. Apa yang bisa kita tolong? Memangnya menangis menyelesaikan masalah? Memangnya air mata menyelesaikan masalah? Kalau kau punya uang, kau bangunkan. Sahabat-sahabat yang miskin, yang susah melarat sekolah, kirimkan. Apa dia? Sering menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan orang yang pernah bersedekah, sholat malam ini, maka malam ini sholat isya berjamaah, mengalir pahalanya. Tabligh akbar di masjid ini. Kalau kau bisa tolong dengan uangmu, kasih uangmu. Kalau uangmu tak bisa, kasih tolong dengan tanda tangan. Kalau ke atas kita berharap, kalau ke bawah WC WC penting. Kalau tak ada WC di mana orang mau buat WC? Betul. Sebab itu buat WC. Biasanya kalau ada acara diumumkan, Bapak Ibu jamaah sekalian, WC ada di sebelah kiri, belok kanan. Karena kalau tidak banyak orang berberak ke sana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tolonglah agama Allah dengan kekuasaan. Bapak Kapolres menolong agama Allah dengan kekuasaannya. Betul? Dengan kekuasaannya itu lampu bisa menyala. Itu lampu dari Kapolres, dari polisi. Bukan tahu dari mana? Pagi kita cerita. Ustaz, itu lampu itu dipakai kalau ada kerusuhan, ada unjuk rasa, dipakai menyala sehingga orang-orang pelakunya bisa dikenali wajah-wajah. Orang biasanya berbuat jahat kalau di dalam gelap. Hati-hati yang berada di dalam kegelapan. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada dia dari pelakunya, tapi ada kesempatan pegang-pegang loket. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kekuasaan, bapak-bapak dari TNI dengan kekuasaan, bapak wakil bupati dengan kekuasaan, maka kau genggam kekuasaan, kau punya harta, dengan hartamu itu kau menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang paling hebat. Jangan bayangkan Nabi Muhammad itu miskin, susah, melarat. Siapa yang bilang Nabi Muhammad miskin? Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah, maharnya 20 ekor onta. Satu onta paling murah. 35 juta. Itu pun onta-onta yang udah laku batu. 35 juta kali 20 ekor. 35 juta kali 20 ekor sama dengan 700 juta. Ada anak muda umur 25 tahun menikah, maharnya 700 juta. Orang kaya apa orang miskin? Banyak ibu yang misal ya? Misal, saya berharap jangan gara-gara ceramah ini pulang ke rumah nanti kelahi. Kenapa Bu? Kalau tahu gitu Pak, gampang dulu nikah cuma seperangkat alat sholat. Seperangkat alat sholat kitab suci Al-Quran 20 tahun yang lalu. Sekarang tinggal alatnya. Makanya kalau menikah itu, mohon maaf yang lajang-lajang jangan marah sama saya. Gara-gara ini nampaknya naik harga orang.
Katanya menikah itu sebentuk cincin emas. Ustaz, dulu nikah maharnya apa? Aku terima nikahnya dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Kalau emas tidak akan mungkin jatuh harganya. Mukena dibeli, jatuh harganya. Kecuali mukenanya dengan emas. Naik terus. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah. Kalau kau nikah, maharnya kau kasih emas, itu bukan berarti engkau sedang menyusahkan orang, tapi itu untuk belanja kalian berdua. Nanti sebagai modal hidup rumah tangga. Mana tahu rumah tangga itu ombak di pos gelombang karat yang tajam, ombaknya keras. Tiba-tiba kalian tak ada modal, disitulah saatnya kalian istri yang cincin yang abang kasih dulu masih ada, masih pinjam sekali. Kenapa kita nggak ada ini? Nanti kalau ada abang tebus balik. Pakailah bang, ini sudah kau kasih untuk aku sebagai mahar pernikahan kita. Pakailah, ini demi cintaku padamu. Tapi kalau kau macam-macam, kata yang dibilang Allah Subhanahu wa taala, nikah mahar jangan mahal-mahal. Ini saya harus sampaikan. Jangan sampai gara-gara ini tiba-tiba nanti naik harga mahar. Unjuk rasa anak-anak muda mau labur turunkan mahar. Ada seorang anak perempuan menikah, tiba-tiba maharnya minyak lain sepasang sendal. Lalu tanya Nabi, maukah engkau menerima laki-laki ini kalau kau dinikahinya dengan sepasang sendal? Ya, perempuan itu mengaku. Zaman dulu perempuan kalau setuju dia diam. As-sukutu alamatul ridha. Diam, tanda setuju. Itu anak gadis zaman dulu, anak gadis zaman sekarang. Maukah kau dinikah dengan sepasang sendal? Mau jawab dia aja atau dia banget ya? Boleh Ustaz maharnya sepasang sendal, boleh, sah. Kalau dia bisa dijual, maka bisa dijadikan sebagai mahar. Tapi saya sarankan jangan kalian nikah pakai mahar sendal, karena mana tahu nanti pas masa kelahi kan gak enak ini. Kau dulu nikah itu keselok aja. Yang paling bagus tetap juga cincin. Tapi yang dimuliakan Allah, ketika Nabi sedang memberikan tausiah ceramah, tiba-tiba tegak seorang perempuan. Berani perempuan itu, tegak dia berdiri. Apa kata dia? Inni wahabtu laka nafsi, I give myself for you. Aku berikan diriku untukmu ya Rasulullah. Nabi diam aja, no komen. Karena Nabi terlama diam, perempuan itu tegak berdiri, tegak seorang laki-laki. Ya Rasulullah, kalau kau tak mau, aku apa? Kata Nabi, serius dia mau sama dia? Iya ya Rasulullah. Iltamis walau khataman min hadidin. Cari cincin walaupun terbuat dari besi. Pergi cari itu. Pulang dia ke rumah nyari cincin besi, tak dapat. Ini orang sudah miskin nekat. Cincin besi pun tak ada. Cari lagi. Pulang dia ke rumah, dia cari kain. Dapat satu kain. Ada kain? Ada ya Rasulullah. Berapa kainnya? Satu. Ini kau jadikan mahar nikah? Iya. Nanti kalau kita istri kau pakai kain, kau pakai apa? Akhirnya suasana sedih. Dia pun bilang perempuan terpulang. Lama-lama dia malu, dia terpulang. Ketika dia pas mau pulang, dia tidak sampai hati dari panggil. Sampai. Al-ma'aka minal Quran. Apakah kau ada hafal Quran? Dia sebut surat kada. Saya hafal surat ini. Langsung dinikahkan Nabi. Zawajtukaha bima ma'aka minal Quran. Kunikahkan engkau dengan dia dengan mahar mengajarkan ayat-ayat Al-Quran. Itulah yang sedang diamalkan anak-anak muda sekarang. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Kata istrinya, "Bang, aku belum bisa baca Quran, terus kok